Halo Mat Gambar, dimanapun kalian berada. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita cerita-cerita seru di Artu Podcast. Jadi kayak semacam konten video, tapi saya gambar sambil ngobrol, sambil cerita-cerita atau sambil jawab pertanyaan kalian. Dan mungkin nanti salah satu pertanyaan itu yang merupakan kalian selama ini tanyakannya. Yang jelas di video kali ini saya akan menggambar dengan menggunakan pen, karena ini salah satu alat yang paling saya favoritin nih. Kalian bisa pakai pen apa aja kalau misalnya kalian pengen ikut gambar kayak yang sedang saya lakukan ini ya. Dan alat berikutnya adalah saya menggunakan spidol. Spidolnya yang saya pakai adalah snowman. Nah, karena ini videonya kita ngobrol santai, jadi siapkan kopi, siapkan teh, siapkan minuman favorit kalian yang kalian paling sukai, mau itu minuman apapun, sambil siapkan cemilan juga. Siapa tahu kalian dengerin video ini kalian sambil makan, sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil gambar. Nah, paling penting itu sambil gambar. Kalau saya sarankan sambil gambar. Nah, oke, menjawab pertanyaan selama ini kalian tanyakan banyak banget di Instagram, di YouTube, di mana-mana gitu ya. Bahkan kemarin saya sempat mendapatkan pertanyaannya itu di mana ya, pada saat kalian ada yang main ke Keret itu kan nggak sengaja ketemu saya. Nah, bang, mana nih videonya, kok lama nggak upload gitu. Jadi saya akan jelaskan di video ini ya. Jadi gini, pada saat 2020 awal itu kan awal saya mulai rutin bikin video ya. Dan seperti kalian tahu, waktu itu videonya cukup banyak ya. Saya cukup produktif gitu ya, bikin tutorial, bikin ini itu, bikin konten yang apalah, aneh-aneh lah, macam-macam. Nah, sebenarnya yang terjadi waktu itu adalah pekerjaan saya kan salah satunya adalah mengajar. Selain saya itu pekerjaan kreatif kayak misalnya gambar, bikin logo, bikin branding dan lain sebagainya. Salah satu pekerjaan yang banyak menyita waktu adalah ngajar. Nah, pada saat awal pandemi itu sebenarnya waktu itu cukup banyak jadwal mengajar saya yang kosong. Nah, karena saya memang senang sharing, senang ngobrol, senang berbagi dengan para umat gambar, jadi saya butuh tempat nih untuk saya bercerita sama kalian. Nah, makanya channel ini waktu itu saya aktifkan. Saya mulai aktif di YouTube, saya mulai aktif di Instagram. Nah, sering berjalannya waktu, jadwal di Keret mulai pulih gitu ya, kelas mulai jalan, pandemi mulai berakhir, otomatis kewajiban saya sebagai seorang pengajar ya harus dijalankan. Nah, beberapa bulan ini memang ada sedikit mungkin karena penyesuaian kali ya. Biasanya saya itu enak gitu ya, kayak waktu kosongnya itu banyak dan lain sebagainya. Tiba-tiba ini saya waktunya itu harus full meriksa tugas siswa, harus mempersiapkan kurikulum, harus mengawasi kelas berjalan dengan benar dan lain sebagainya. Karena salah satunya saya kan juga membantu membuat kurikulum di Keret Academy, sekaligus ngajar juga, sekaligus training pengajar juga dan macam-macam. Pokoknya diminta dari Keret Academy itu minta saya untuk ngurusin Keret lah salah satunya. Nah, dari situ sebenarnya banyak waktu yang tadinya saya bisa bikin konten, tiba-tiba saya ini kapan bikin videonya gitu. Kayak biasanya tuh saya misalnya sampai rumah itu misalnya jam 5 atau jam 7 malam atau jam 9 malam itu saya masih bisa bikin konten 1-2 jam, 3 jam itu masih bisa. Tapi begitu saya ngajar, itu begitu sampai rumah itu rasanya ngantuk banget. Kalian pasti tahu ya, kalian kondisi di mana kalian tuh ngantuk banget, atau kalaupun nggak ngantuk tapi capek banget rasanya gitu ya. Jadi mungkin karena baru penyesuaian pertama kali setelah lama beberapa tahun itu penyesuaian dari online offline gitu-gitu, jadinya saya cukup kaget juga. Nah, butuh waktu untuk penyesuaian saya untuk kapan bikin konten. Saya sempat bikin kontennya asal upload aja ya gitu misalnya. Kurang enak rasanya ya kalau misalnya saya harus upload. Saya merasa bertanggung jawab bahwa konten channel ini harus benar-benar bagus lah. Saya nggak mau konten ini isinya yang nggak jelas. Saya mau konten ini berguna buat umat gambar. Makanya saya agak sedikit bingung nih, konten apa yang enak ya gitu. Banyak ide, banyak ini, tapi rasanya nanti deh gitu. Saya proses setelah ini semua selesai. Nah, kemarin saya memutuskan untuk kayaknya saya pause dulu sebentar. Mungkin sebulan, mungkin kontennya nggak terlalu rapat kayak sebelumnya. Tapi saya beresin dulu pekerjaan, jadwal-jadwal saya beresin, kurikulum saya bereskan. Nah, akhirnya
ketika jadwal udah mulai beres, enak kan? Nah, tapi ternyata tiba-tiba saya baru ingat ada jadwal renovasi rumah. Jadi tahun ini, beberapa bulan inilah, akhir tahun kemarin 2021 dan awal tahun 2022 ini memang jadwal renovasi rumah, karena kan rumah yang saya tinggali ini kena banjir, jadi harus direnovasi biar gak kebanjiran lagi, guys. Nah, otomatis di situ yang tadinya ruangan itu enak buat bikin konten itu langsung amburadul. Sebenarnya yang direnovasi itu lantai 1. Cuman masalahnya kalian pasti tahu kalau misalnya rumah kalian direnovasi itu debunya itu kemana-mana. Nah, salah satu yang pasti kalian ngeh banget, setiap kali saya bikin konten ada aja video di mana saya ngomong itu pilek. Kayak saat ini suara saya pilek kan. Ini karena bukan karena saya gaya-gayaan gitu ya biar kayak suaranya kayak pilek-pilek itu, bukan, tapi karena saya memang gampang alergi. Saya gampang alergi dingin sama gampang alergi debu. Jadi waktu itu pas udah siap bikin konten, kerjaannya bersin-bersin mulu. Videonya banyak yang nggak kepake, audionya banyak yang ngaco, videonya juga muka saya merah semua karena karena debunya itu cukup kecil-kecil ya, partikel semen itu kan kecil-kecil sekali. Nah, dari situ jadilah saya bikin kontennya kayak kemarin. Saya coba pelan-pelan lah saya bikin konten di Carrot. Habis selesai ngajar saya langsung nyuri-nyuri waktu nyicil buat bikin konten. Nah, akhirnya berhasil lah lumayan, ada beberapa konten-konten lagi. Dan kemarin kita sempat pas puasa juga ada challenge kan, tetap jalan. Yang jelas ini saya udah mulai ada waktu kosong, saya mulai bisa ngatur waktu lagi. Dan kebetulan ini renovasi rumah udah selesai, udah cukup beres lah, tempatnya udah bisa buat bikin konten gitu. Jadi bulan September ini saya udah bisa mulai bikin konten lagi, dan tentu saja bulan September ini akan ada challenge. Nah, sekaligus video ini saya pengen mengumumkan sebuah challenge nih nanti bulan September. Nanti challenge-nya apa? Seperti biasa, para umat gambar subscriber channel Artupida ini setiap bulan September ada challenge Artu Monstember. Nah, challenge-nya berupa apa? Challenge-nya adalah kalian silahkan gambar monster. Menurut kalian kayak seperti apa? Tapi challenge kali ini saya nggak mau terlalu kebut-kebutan ya. Kalau challenge sebelumnya kan kita gambar tiap hari ada temanya. Untuk kali ini temanya adalah mingguan. Saya mau membuat temanya itu per minggu. Minggu ini temanya monster ini. Kalian silahkan mau bikin gambarnya banyak juga boleh, silahkan terserah. Pokoknya temanya mingguan. Artu Monstember ini nanti saya juga akan bikin konten sambil saya bercerita-cerita kayak gini. Pokoknya itu untuk kembali lagi saya membuat konten yang bermutu buat kalian, menemani kalian menggambar ya. Dan tentu saja nanti di akhir challenge itu akan ada giveaway. Pokoknya buat kalian saya akan kasih yang terbaik buat para umat gambar. Makanya buat kalian yang udah nonton sampai sini, sampai di video ini, dan kalian merasa video ini berguna buat kalian, coba deh kalian share video ini ke teman-teman kalian gitu. Ceritakan channel ini mengapa berguna buat kalian gitu ya. Dan jangan lupa subscribe. Lalu kalian juga cek Instagram saya di @artupida ya. Instagram di @artupida itu nanti saya akan banyak bikin konten-konten situ juga, inspirasi menggambar, dan juga saya akan membuat challenge nanti. Caranya gimana ikut challenge-nya? Ya kalian tinggal nanti di Instagram saya akan posting persyaratannya dan lain sebagainya. Intinya postingan ini akan lebih mudah sebenarnya challenge-nya ya. Challenge-nya akan cenderung lebih mudah karena challenge-nya ini seminggu sekali. Jadi seminggu cuma 1 gambar. Jadi kira-kira ada 4 gambar yang harus kalian selesaikan. Nanti di akhir September saya akan cari umat gambar yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Nanti saya akan giveaway buat kalian. Tentu saja hadiahnya alat gambar, alat yang berguna untuk kalian. Kalau misalnya dari tadi kalian penasaran, Bang, ini gambar apa sih? Sebenarnya ini gambar ini saya lagi gambar Valentino Rossi ya. Jadi saya tuh memang senang dengan desain robot karena saya senang sama robot. Ketika saya ngelihat sebuah benda atau bentuk apapun yang kayak robot, yang keren-keren itu tuh saya sangat kagum gitu. Jadi saya sangat mengagumi desain motor balap gitu-gitu ya, mobil sport itu sangat senang sekali sama desainnya. Dan di sini juga sebenarnya kalau misalnya nanya, Bang, ini pakai referensi atau enggak? Jawabannya enggak. Mengapa? Karena ini kayak semacam freestyle. Kalau main musik itu jam session. Saya gambar cuma yang ada di kepala saya, coret-coret asal. Ya kalau jadi syukur, ya enggak juga apa-apa. Nah kadang-kadang ketika kita gambar kita perlu seperti itu.
kita kadang-kadang perlu gambar nggak usah mikir, udah gambar aja jadinya kayak gimana. Memang untuk pemula ketika menggambar seperti itu pasti nggak yang akan jadi bagus atau bagaimana, tapi penting banget untuk kita sebagai seorang artis, sebagai seorang ilustrator atau sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia seni, perlu kita untuk menggambar itu. Kadang-kadang kita kan memang perlu ada strukturnya ya. Gambar itu harus ada dari sketch dulu, dari ini, dari itu, ada urutannya. Tapi kadang-kadang kita perlu juga keluar dari zona nyaman itu. Kita perlu keluar dari aturan. Kita tabrak aturannya untuk kita memahami batas diri kita. Kita untuk mencari panggilan kita. Jadi kalau kalian merasa melihat gambar saya bentuknya aneh-aneh kayak gitu, ya memang saya nyamannya seperti itu. Saya senang menggambar-gambar yang agak sedikit kasar gitu ya. Dan kalau kalian lihat gambar saya banyak yang dengan tinta-tinta seperti itu, ya karena enjoy aja dan nggak pakai mikir gambarnya. Jadi buat kalian yang misalnya bertanya, Bang, gambar itu perlu pakai referensi nggak sih? Perlu banget. Tapi jangan terlalu tergantung referensi. Jadi referensi itu memang penting, tapi kita jangan terlalu tergantung. Kita juga ada sisi dari kita sebagai seorang ilustrator itu untuk pintar untuk berimprovisasi. Jadi selain kita ngerti struktur, ngerti formula, ngerti dasar-dasar menggambar, kita juga harus punya kemampuan berimprovisasi. Karena salah satu kemampuan yang penting banget dikuasai seorang artis, seorang ilustrator, dikuasai kalian sebagai umat gambar pemula untuk belajar gambar adalah kemampuan berimprovisasi. Improvisasi itu adalah pada dasarnya kemampuan untuk bisa tetap melakukan, walaupun mungkin bisa aja yang lagi kita lakukan itu nggak jelas. Kita mungkin bisa kesasar, salah, atau kita merasa nggak ada juntrungannya apapun yang kita kerjakan itu, tapi kita mencoba membelokkan atau kita mengusahakan gambar yang tadinya mungkin rasanya salah, rasanya nggak bener, rasanya jelek, kita bikin jadi bagus. Intinya improvisasi adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, menjawab tantangan, dan untuk bergerak dari segala keterbatasan kita, menembus batas kita sendiri. Selamat belajar, dan tetap semangat untuk menjawab segala tantangan yang ada di depan kalian. Salam umat gambar.